Alamna anfusana. Kekayaan sejarah tataran Sunda mengalir dari masa ke masa. Fa ilam taghfir lana. Nemu kembang yun ayunan, kembange Putri Mahendra Widadari. Tersembul lewat nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Turun sintrene widadari, nemu kembang yun. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia. In association with Negeri Pasundan, Jawa Barat merupakan wilayah berkarakteristik kontras dengan dua identitas, yakni masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah Jabodetabek serta Bandung Raya, dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Wajah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa ini terus bersolek mengikuti perkembangan zaman. Jalan tol Depok Antasari atau Desari dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengurangi beban lalu lintas tol Jagorawi. Dengan panjang 21,60 km, tol Desari dibagi menjadi 3 seksi. Seksi 1, Antasari Brigif sepanjang 5,8 km yang beroperasi sejak 27 September 2018. Seksi 2, Brigif Sawangan 6,3 km beroperasi sejak 7 Juli 2020. Sementara seksi 3 membentang dari Sawangan hingga Bojonggede sepanjang 9,5 km yang rencananya akan rampung pada 2022 mendatang. Tol Desari juga akan terkoneksi dengan tol Bogor Ring Road Ciawi dengan penambahan lingkup sepanjang 6,4 km untuk ruas Bojonggede Salabenda. Biaya investasi tol Desari sebesar Rp2,99 triliun. Lebih dari 47.500 kendaraan setiap harinya melintas. Kehadiran tol Desari merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem transportasi regional berskala metropolitan Jabodetabek. Terkoneksi dengan jalan tol lingkar luar Jakarta atau JOR dan JOR 2 dengan adanya simpang Krukut di Depok, diharapkan dapat memecahkan masalah kemacetan lalu lintas Jakarta dengan kota-kota penyangga. Sektor pertanian telah menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Badan Pusat Statistik mencatat, 3 juta lebih keluarga di Provinsi Jawa Barat menjadikan bertani sebagai mata pencaharian. Rentang Irrigation Modernization Project atau RIMP merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara berkelanjutan. Sejatinya, daerah irigasi rentang sudah mulai dibangun dan dikembangkan sejak zaman Belanda. Dengan cakupan layanan meliputi 3 kabupaten, yaitu Majalengka seluas 1.094 hektar, Cirebon 20.571 hektar, dan Indramayu seluas 66.175 hektar. Hal ini menjadikan Rentang sebagai daerah irigasi terbesar kedua setelah Jatiluhur. Sejak 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan rehabilitasi jaringan irigasi Rentang yang dimulai pada saluran sekunder Sindu Praja atau intek bagian kanan dengan total anggaran Rp891,7 miliar. Sumber air utama daerah irigasi Rentang adalah Sungai Cimanuk dan Waduk Jatigede. Infrastruktur ini mengairi area pertanian seluas 87.840 hektar.
Dan dengan adanya rehabilitasi infrastruktur, diharapkan akan meningkatkan intensitas penanaman dari 130% menjadi 200%. Sore itu, Mulyadi pulang ke mes usai menyelesaikan pekerjaannya di proyek Bendungan Cipanas. Warga desa Cibulu, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang itu menikmati pekerjaan barunya sebagai asisten pelaksana pembuatan konsolidasi tembok pembatas bendungan. Pandemi telah membuatnya banting setir dari yang sebelumnya sebagai pedagang. Dulu saya berdagang, jualan telur asin ya. Karena emang mulai masuki COVID-19 ini, bulan Maret saya berhenti karena sepi penjual juga, orang-orang nggak ada. Akhirnya alhamdulillah April saya ikut proyek Bendungan Cipanas sini. Ya. Saya ikut belajar juga di sini, ikut pelaksana. Saya ikut pelaksana jadi asisten pelaksana Pak. Dari nol, alhamdulillah udah mulai belajar dalam pekerjaan di sini Pak. Ya Omar. Mana ada mana? Pria kelahiran 1989 itu mengaku bersyukur mendapat pekerjaan di tengah kondisi yang sulit. Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga ia jabani meski harus terpisah dari kedua anaknya. Mulyadi menjadi satu dari 50 pekerja konstruksi yang direkrut dari warga sekitar proyek Bendungan Cipanas. Bendungan Cipanas merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdaya tampung 250 juta meter kubik, bendungan bertipe urugan batu inti tegak ini berada di Kabupaten Sumedang dengan luas genangan 1.315 hektar. Dengan tipe pelimpah side channel spillway dan tipe saluran pengelak berupa terowongan, sumber air bendungan berasal dari Sungai Cipanas yang merupakan bagian dari satuan wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan air baku dengan kapasitas sebesar 850 liter per detik. Bendungan Cipanas juga berpotensi menjadi sumber pembangkit tenaga mini hidro atau PLTM sebesar 3 MW. Hingga September 2020, progres konstruksi Bendungan Cipanas telah mencapai 58,7%. Bendungan dengan biaya pembangunan 1,3 triliun rupiah itu diharapkan beroperasi akhir 2022. Nemu kembang yun-ayunan, nemu kembang yun-ayunan, kembange Putri Mahendra, widadari tangurunan, turun. In association with Turun sintrene widadari, nemu kembang yun-ayunan, nemu kembang yun-ayunan, kembange Putri Mahendra, widadari tangurunan. Para gadis belia ini tengah merias wajah mereka. Sementara pemain pria mempersiapkan buyung, alat musik tabu berbentuk tembikar yang dipukul-pukul dengan kipas hingga menghasilkan alunan musik yang khas. Sejumlah pemain lain tengah mempersiapkan kurungan atau sangkar. Sangkar dalam sintren menjadi lambang penjelmaan janin atau alam kandungan. Sintren yang masyhur di kawasan pesisir utara Pulau Jawa itu tampak sebagai perwujudan persembahan rakyat pada cara kehidupan keagamaan. Tak sekadar hiburan rakyat, ada unsur mistis yang menyelimuti setiap babak pertunjukan. Kemagisan tari sintren terlihat dari seperangkat bunga mawar, melati, dan kenanga, lengkap dengan arang yang dibakar dan ditabur kemenyan. Dekorasi pada benda-benda fungsional merupakan perwujudan kepercayaan agama. Mereka percaya
bahwa segala manifestasi alam ini mempunyai ruh sendiri, bagaikan ruh nenek moyang yang selalu hadir dan mengamati mereka sebagai penjaga kehidupan dan kesehatan. Satu orang penari perempuan menjadi pemain utama. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penari utama sintren, yakni sang penari haruslah gadis yang masih perawan, sementara 4 penari lain sebagai dayang-dayang. Sintren itu diibaratkan seorang gadis suci, itu adalah penjelmaan dari ruh yang diambil dari surga, dan proses waktu diikat sintren itu adalah perjanjian ruh dengan Sang Pencipta, kapan dia dilahirkan, kapan dia menemui jodoh, kapan dia menemui rizki, dan kapan dia meninggal dunia. Itulah ibarat perjanjian, ikatan perjanjian dari ruh dengan penciptanya. Ada sejumlah babak dalam pertunjukan tari sintren. Babak pertama diawali dengan dupan atau ritual berdoa bersama, memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan agar terhindar dari mara bahaya selama pertunjukan berlangsung. Babak selanjutnya adalah paripurna, yakni bagian ketika pawang menyiapkan 1 orang untuk menjadi sintren. Setelah melewati babak ini, sekujur tubuh penari sintren diikat dengan seutas tali dan dimasukkan ke dalam sangkar dalam kondisi tak sadarkan diri. Ritual ini dimaknai sebagai refleksi ruh yang mulai bersatu dengan janin, menjelma menjadi sosok manusia yang utuh dan sempurna. Unsur spiritual yang menonjol tertuang dari atraksi sang penari yang dalam sekejap dapat membebaskan diri dari ikatan tali. Ia selanjutnya menjelma menjadi sosok perempuan rupawan dengan dandanan kostum penari lengkap. Barulah kemudian sintren mulai menari sebagai bentuk dinamika perjalanan kehidupan duniawi. Babak ketiga, yakni balangan, merupakan bagian ketika penonton melemparkan uang atau sawer ke arah penari sintren. Terlalu bergesekan dengan duniawi. Artinya saweran itu adalah bentuk duniawi, simbolik saja. Sehingga ketika sintren itu disawer atau dilempar uang, dia akan terjatuh. Nah, itu adalah satu peringatan sebetulnya. Jangan terlalu kebanyakan memikirkan duniawi. Haruslah seimbang. Babak demi babak secara simbolik menceritakan perjalanan hidup manusia. Sintren yang mulai menua digambarkan dengan kondisi tarian yang mulai melemah. Dan dalam kondisi duduk, sebagai filosofi berzikir atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jalur kesenian digunakan oleh para wali sanggar untuk mencapai hati nurani rakyat, dengan menyesuaikan bentuk kesenian tradisional kepada kebutuhan rohania dan artistik masyarakat Muslim baru di kala itu. Bagaimana cara siarnya itu diterima oleh masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa itu kebanyakan Hindu dan dia tradisinya itu ya menari, ya bakar kemenyan, ya ada bunga. Makanya media itu kita pergunakan untuk siar. Tetapi di dalam filosofi media tadi kita islamkan. Artinya bentuk wewangian adalah bentuk yang disunahkan oleh Nabi kita. Seperti kemenyan, seperti bunga, itu bentuk wewangian.
itu adalah wujud daripada gambaran doa kita. Nah, artinya doa itu kan warna-warni, keinginan kita itu, tapi yang bagus-bagus gitu, yang harum. Selain sebagai syiar agama Islam, sintren mengandung sandi atau kode yang dahulunya dijadikan alat untuk membakar semangat melawan penjajah. Desti Nur Fitriani mengaku tertarik menjadi penari sintren lantaran keunikan sintren yang memiliki nilai atraksi dan spiritual yang kental. Perempuan berusia 20 tahun itu mulai menekuni sintren sejak berusia 6 tahun. Mungkin dari pas awal dia diikat gitu, terus dia masuk kurungan, terus berubah jadi penari cantik gitu. Terus yang kedua kan sintren tuh jarang dipentaskan gitu, jarang dipentaskan. Sedangkan di kota aja tuh jarang gitu, kayak hampir tarian yang hampir punah. Makanya Desi mungkin anak zaman sekarang dibilangnya kayak gitu, Desi mau ngembangin tari sintren biar lebih berkembang lagi. Sosok penari sintren yang mempunyai kekuatan magis turut menjadi motif ketertarikan Desti untuk mendalami kesenian sintren. Menurutnya, tari sintren sebagai suatu ungkapan yang menarik dari kebudayaan dan filsafat yang bersintesis secara eksotis. Ia mengaku tak menyadari apa yang terjadi pada dirinya selama pertunjukan tari sintren berlangsung. Nggak tahu, karena posisi kayak orang tidur gitu, jadi nggak tahu ngerasain apa-apa. Taunya pas tadi diikat aja gitu, tapi pas sudah dijatuhin sama Camamat gak tahu kesananya, gak sadar. Selesainya juga nggak tahu, tiba-tiba udah duduk lagi. Kan tadi kan perasaan diikat gitu, terus kok udah duduk gitu. In association with Kursi rotan raksasa yang dijadikan tugu rotan Galmantro ini menjadi simbol kebesaran industri rotan Cirebon yang tersohor. Konon, legenda rakyat menceritakan kisah padukuhan Tegalwangi yang dahulunya bernama Tegal Mantro. Diambil dari nama perempuan cantik pendiri padukuhan, Nyimas Galmantro, yang menolak lamaran Pangeran Kejaksan dikarenakan mahar rotan yang diminta tak mencukupi jumlah yang disepakati. Sejak itulah, rotan menjadi penghidupan bagi anak cucu warga Tegalwangi. Jejak perkembangan industri kerajinan rotan di Cirebon kini bisa disaksikan langsung masyarakat. Ada komunitas warga yang membuka wisata khusus, yakni Kampung Wisata Rotan Galmantro. Terletak di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, desa ini dikenal sebagai pusat perajin rotan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tumpukan rotan dengan mudah ditemui di setiap rumah. Bahan-bahan ini siap dianyam atau dibentuk menjadi barang furnitur setengah jadi. Ada sejumlah tahapan dalam mengolah bahan baku rotan ini. Untuk memperoleh produk kerajinan rotan berkualitas, mudah dibentuk, dan tahan lama, rotan terlebih dahulu melalui proses sortasi atau pemotongan dan scraping atau pengupasan kulit. Keduanya dilakukan dengan mesin agar mudah dan cepat. Selanjutnya rotan batang atau core dipoles dengan cara diamplas agar kulit rotan lebih halus namun masih terlihat ruas bukunya. Untuk mendapatkan fitrit atau jenis rotan dengan diameter kecil, rotan core kemudian dibelah sehingga menghasilkan lesio untuk bahan ikat. Untuk rotan yang berukuran besar, pengovenan dilakukan agar lunak dan mudah dibending atau ditepus sesuai kebutuhan. Barang semi baku inilah yang diambil perajin rumahan untuk kemudian dirakit dan dianyam sesuai permintaan desain. Bagi Nemo, salah satu perajin rotan Cirebon, merakit dan menganyam rotan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya.
Sehari-hari, pria 69 tahun itu menganyam rotan bersama sejumlah perajin lainnya. Ia pula yang menggotong hasil kerajinannya ke pabrik untuk selanjutnya melewati proses finishing. Kami dari mulai tahun 67 sudah melakukan bikin kursi rotan kerajinan sampai bisa dagang. Dan untuk memajukan rotan itu kami ya memang dari kecil, dari dulu cita-cita mau memajukan rotan. Jadi kami ya selama berapa puluh tahun tetap masih bisa saya karyakan kerajinan saya sendiri. Untuk kerajinan rotan termasuk ya desain-desain, saya tuh bikin tiap bulan 4 model. Untuk karena usaha kalau monoton modelnya itu mungkin nggak akan jalan. Meski menjadi sentra kerajinan rotan di Jawa Barat, Cirebon terbilang unik lantaran tak memiliki lahan atau hutan yang menghasilkan rotan. Rotan didatangkan dari sejumlah daerah di Indonesia, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena budaya Cirebon kan kerajinan rotannya, Dek. Jadi saya itu mencintai rotan, jadi ya padahal di kampung kami ini nggak ada pohon rotan. Cuman manusianya banyak kreatif. Ya, untuk kerajinan rotan paling telaten dan paling ulet ya kami ini dari kecil ya sampai umur tahun 69 ini. Kondisi ini yang seringkali menyebabkan banyak perajin rotan yang gulung tikar karena kurangnya bahan baku. Pernah kena masalah anjlok sekali itu, tapi ya saya tuh berdiri lagi karena ya punya bisa kerajinan sendiri. Kalau yang lain kan mungkin ya punya modal, kalau sudah bangkrut ya sudah. Kalau kami kan modal sudah nggak ada ya tenaga. Bikin kerajinan kan laku dijual lagi. Jadi akhirnya ya tambah modal lagi. Nemo masih menyimpan sepenggal harapan. Ia membayangkan ke depan, desanya akan menjadi pusat pendidikan kerajinan rotan. Nemo ingin daya kreasi perajin desa Tegalwangi dapat berlanjut ke generasi penerus. Itu untuk memajukan lagi pikiran saya itu untuk pendidikan kerajinan tadi. Rencana saya ya, Dek. Karena sekarang nggak ada penerus, Dek. Nah, apa faktornya sekarang kan di Kabupaten Cirebon ini, Dek, ya SMK lari ke Cikarang, ke Kerawang. Apa sih saking apa UMR-nya lebih rendah di sini, tinggi di sana. Jadi pada lari ke Bekasi, Kerawang, Cikarang. Hasil olahan kerajinan rotan Cirebon telah menguasai 60% pasar Indonesia dan sebagian lagi diekspor ke mancanegara. Setidaknya 1.200 kontainer per bulan dikirim untuk memasok beragam produk yang difungsikan untuk furnitur dan keperluan rumah tangga. Bermodal kemajuan teknologi industri rotan yang telah ada puluhan tahun, Desa Tegalwangi kini menjadi percontohan industri kreatif yang kerap dijadikan wisata edukasi dan penelitian bagi akademisi. Kalau furnitur itu sesuatu yang dinamis. Kami ada beberapa kursi yang sudah dibuat dari zaman Belanda, namun rotan itu sampai sekarang juga jadi fashion, cenderung berubah. Jadi yang ngajarin ke kampung ke lain itu adalah teknologinya. Karena kami lebih unggul sejak tahun 70-an, hasil riset kami dan pemerintah. Jadi karena lebih unggul misalkan bagaimana cara nekuk supaya lunak, dulu dibakar jadi bagus. Bagaimana rotan supaya dulu kalau orang-orang di Sumatera itu kan dicat aja merah. Itu kami mulai dikupas bagaimana supaya nyerap, supaya halus. Dan bagaimana itu yang namanya ergonomi. Iya kan? Jadi dari akademisi di sini juga ngajari kami. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with